semuanya, selamat pagi. Apa kalian sudah siap belajar di pagi hari ini? Siap ya? Oke, mari kita mulai. Di materi kali ini kita akan membahas tentang surat. Nah, siapa di sini yang suka nulis surat? Kita pelajari lebih dalam yuk tentang surat. Kita mengenal dan memahami. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Tujuan untuk menulis surat adalah yang pertama, menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak lain. Kedua, memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Ketiga, memperlancar jalannya informasi sehingga informasi yang diterima jelas. Ada dua jenis surat. Yang pertama, surat pribadi perorangan adalah surat yang ditujukan untuk teman, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, ada surat pribadi resmi adalah surat yang ditulis diajukan untuk instansi. Perbedaan surat pribadi resmi dan surat perorangan adalah surat pribadi perorangan menggunakan bahasa yang bebas. Surat pribadi resmi menggunakan bahasa baku. Jika dilihat dari komposisi surat pribadi, dia tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup juga bervariasi, penggunaan bebas sesuai keinginan, dan format surat bebas. Dan jika dilihat dari komposisi surat resmi, dia menggunakan kop surat. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal, mempunyai salam pembuka dan penutup baku, dan ada stempel dari instansi. Menyimpulkan isi surat pribadi dan dinas. Menyimpulkan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Surat pribadi biasanya terdiri atas paragraf pembuka, isi, dan penutup. Menyimpulkan isi surat resmi. Menyimpulkan surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama. Surat dinas biasanya terdiri atas bagian pembuka, isi, dan penutup. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama ada struktur dan bahasa surat pribadi. Di antaranya A. Tempat dan tanggal pembuatan surat. B. Alamat penerima. C. Mencantumkan kata sapaan. D. Paragraf pembuka. E. Bagian isi surat. F. Bagian penutup. Dan G. Nama penulisan tanda tangan. Kedua, struktur dan kebahasaan surat dinas. A. Kepala surat atau kop surat memiliki pertama, nama instansi. Kedua, alamat lengkap. Ketiga, nomor telepon. 4. Kode pos. 5. Nomor surat. Ke-6. Tanggal surat. 7. Lampiran. Ke-8. Hal surat. 9. Alamat dalam surat. 10. Salam pembuka. 11. Isi surat. 12. Salam penutup. 13. Tanda tangan, nama jelas, jabatan. 14. Tembusan. Dan 15. Inisial. Menulis surat pribadi dan surat izin dalam bentuk kertas atau email. 1. Menyusun surat pribadi. Memiliki langkah-langkah penulisan di antaranya, pertama, menyusun kerangka isi surat pribadi. Kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Ketiga, menggunakan ragam bahasa akrab. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. 2. Menulis surat izin. Secara umum, format surat izin tidak masuk sekolah yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Kedua, alamat yang dituju. Kamu dapat menggunakan kata YTH atau yang terhormat. Ketiga, salam pembuka. Umumnya memakai dengan hormat. Keempat, pembuka. Berisi pengantar bagi pembaca untuk mengetahui isi surat yang akan disampaikan oleh pengirim surat. Yang kelima, isi surat. Menerangkan bahwa kamu tidak masuk karena alasan tertentu. Yang keenam, penutup.
berisi permintaan maaf dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pihak penerima surat atau guru. Dan yang terakhir ada tanda tangan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Semangat!